Sungguh keji, jasad anak perempuan ditemukan tewas dalam posisi di lakban. Peristiwa tragis ini menimpa seorang anak perempuan bernama Akila 4 tahun, terjadi pada pertengahan bulan September 2024. Pembunuhan yang mengguncang masyarakat ini bermula dari sebuah konflik yang melibatkan utang dan rasa cemburu. Akila ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di pinggir pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten pada 19 September. Jasadnya ditemukan dengan mulut tertutup lakban, menunjukkan adanya kekerasan fisik yang dialaminya sebelum meninggal. Kronologi kejadian ini dimulai beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada 17 September, ketika Akila dihabisi oleh 3 pelaku utama Saenah, Rahmi, dan Emi. Para pelaku memiliki hubungan personal yang rumit dengan keluarga Akila, terutama ibu korban. Motif pembunuhan ini dilatar belakangi oleh 2 hal. Pertama, utang sebesar 150 juta yang ditagih oleh ibu Akila kepada Saenah. Kedua, adanya rasa cemburu yang dirasakan Saenah karena ibu korban dikabarkan memiliki kedekatan dengan Rahmi, salah satu pelaku lainnya. Pada hari naas tersebut, Akila dibawa ke sebuah gudang di mana para pelaku melakukan tindakan keji. Ia menjadi korban kekerasan fisik dengan mulutnya yang ditutup lakban untuk membungkam suaranya. Setelah memastikan Akila tak lagi bernyawa, tubuh mungilnya kemudian diserahkan kepada 2 pria, Ujang dan Yayan, yang bertugas membuang jasad Akila. Mereka membuang tubuh Akila di pinggir pantai Cihara, berharap agar jejak kejahatan mereka bisa dihapuskan. Namun, penemuan jasad Akila pada 19 September membuka tabir peristiwa ini, memicu penyelidikan dan akhirnya mengungkap identitas para pelaku. Dalam penyelidikan yang dilakukan pihak berwenang, Saenah, Rahmi, dan Emi ditetapkan sebagai pelaku utama pembunuhan. Selain mereka, Ujang dan Yayan juga ditangkap karena turut serta membantu dalam upaya menyembunyikan jasad korban. Perbuatan keji mereka ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengguncang ketenangan masyarakat. Para pelaku diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah, sesuai dengan pasal yang diterapkan dalam kasus ini. Kasus pembunuhan Akila ini merupakan salah satu contoh nyata betapa kejamnya dampak dari konflik personal dan emosi yang tidak terkendali. Rasa cemburu dan dendam yang dipicu oleh masalah utang dan hubungan personal berujung pada tindakan yang tidak manusiawi, yaitu menghilangkan nyawa seorang anak kecil yang tak berdosa. Peristiwa ini mengingatkan kita betapa pentingnya mengelola emosi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak tanpa melibatkan kekerasan. Kehilangan seorang anak adalah tragedi besar, dan lebih menyedihkan lagi ketika anak tersebut menjadi korban dari permasalahan yang sebenarnya terjadi di antara orang dewasa. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku perlu diperhatikan lebih serius. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun untuk tindakan yang begitu kejam terasa tidak sebanding dengan kehilangan nyawa yang terjadi. Masyarakat berharap agar sistem hukum dapat memberikan keadilan yang setimpal bagi korban dan keluarganya, serta memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan serupa di masa depan. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi kita semua bahwa konflik dan perselisihan antar individu, jika tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada kehancuran yang lebih besar, bahkan mengorbankan nyawa yang tak bersalah. Terima kasih sudah menjadi saksi di pelaku utama. Tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe atau follow untuk dapat menjadi saksi kembali di pelaku utama. Ingat, jauhi kejahatan dan selalu pilih jalan yang benar.